Agak rumit. Agak rumit pakai Google Team Bang ya. Microsoft Team. Tunggu nak, tunggu nak. Ya. Tunggu dulu jatuh nanti. Tapi lebih rumit bicara tentang Tarombo, jadi pas lah. Sebentar ya. Banyak yang chatting, nggak bisa Mas. Sebentar aku info dulu Bang ya, bentar ya. Bentar ya. Arnold mau mulai perekaman. Oh, berarti Abang sudah rekam ini ya? Sudah aktif ya? Iya. Oke. Yang sebenarnya dibutuhkan kan rekaman ini biar bisa direview pembicaraannya kan? Ya, makanya pakai ini aja. Oke, sebentar. Kita tunggu yang lainnya ya. Tunggu. Ini Bisa nanti itu. Awal-awalnya aja yang susah. kita sabar Karena dulu menunggu. Teams ini aplikasi yang umum. Sekarang banyak sekali juga yang pakai Teams. Biasanya orang-orang di kantor pakai Teams. Aku setting Bang Jenny dulu ini, Bang Jenny. Sebentar, Bang Jenny. Bang, join dong. Kok gelap ini, lagi di luar ini? Saya lagi di luar rumah, Bang. Di teras. Oh, luas Itu halaman. kerbaunya gitu kan. Bisa buat hauma di situ. Bisa. Di sini memang sawah dijadikan perumahan, Bang. Hmm. Aduh, kayaknya lagi di jalan semua ini. Yang ini kalau kita kelemahannya yang Google Team itu, dia kan lebih gampang ya Bang ya, diakses ya. Ya, lebih gampang itu karena orang sudah pernah saja. Jadi kalau sudah pernah, Oh, ya berikutnya gampang. Sama aja kan, klik download. seperti saya juga ya, baru klik langsung join ya. Ya, download asal udah ada aplikasinya. Semua Zoom, Team, Meet, Webex, semuanya pakai aplikasi kalau di HP. Nggak, kalau di komputer baru bisa pakai browser. Jadi sebenarnya sama aja, cuma mungkin orang belum pernah pakai Teams, jadi perlu sedikit usaha lah. Jadi ini mumpung yang lain belum ada nih Bang yang join kan. Jadi gini Bang. Sudah ada satu nih. Siapa nih? Siapa ini? Oh ini. Halo Bapak Misar, klik ini kamera videonya dan mikrofonnya biar bisa join. Sudah join, cuma Kamera videonya belum diklik itu. Ya, Oras. itu mikrofon lagi nonaktif tuh, diklik dulu mikrofon. Martuturari bang, abang udah bapak tua, opung. Oras bah. Kayaknya lebih, Panggil menurut abang. abang gimana bang? Enaknya Ah, manggil abang aja lah, biar dekat ya. aku Orang aku bang. harus buka data dulu nggak? Soalnya CPU-nya lemah soalnya. Apakah panggil apa? Harus tua bilang. Harus tua bilang. Oras bah. Iya tua itu, harus tua bilang. Bilang dulu. Iya. Sudah yang hari Jumat lalu ikut juga. Yang Jumat lalu cuma saya, dia nggak ikut. Gitu. Lalu, jadi gini sepertinya bang, semacam doktrin kali atau dogmatika kali ya. Yang itu dibilang opung yang dulu itu yang benar begitu. Itu mungkin dalam kepalanya gitu kan. Nah, jadi
Ya kalau memang begitu ngapain dibuat programnya, kita cari-cari data kan begitu. Ngapain ngumpulin data kalau toh nanti kita dilarang. Itu persoalannya di sini itu aja gitu. Ya, yang dibilang Udah open berarti kan, masing-masing juga adalah data juga kan. Cuma seberapa banyak yang sama, berapa banyak yang didukung itu karena yang intinya kan. Karena semuanya kita mendapatkan tradisi lisan dari opung kita. Iya. Tapi beda-beda kan. Beda-beda. Jadi itu yang perlu dilihat. Ya kira-kira mana yang lebih banyak gitu. Dan mana yang lebih cocok dengan informasi-informasi yang dari pihak lain. Jadi Makanya yang kita setuju dari Bang Arnold ya kan, kita tidak pandang mana benar mana salah ya. Terima dulu, dokumenkan dulu ya kan, catat dulu gitu. Itu menurut kita pemikiran yang paling moderat gitu kan. ya Nah, supaya bisa dilihat kan. Supaya bisa dilihat mana yang lebih mungkin benar gitu. iya. Tidak ada kebenaran mutlak, tapi mana yang lebih masuk akal, dikumpul dulu. Kalau enggak, kalau cuma dibicarakan seperti ini, kan mengalir kan, susah untuk dibandingkan. Hanya yang ahli-ahli saja yang bisa membandingkannya. Tapi kalau udah dikumpulkan, kan bisa diulang lagi, dilihat. Nah, ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Mana yang paling banyak kecocokannya gitu. Jadi sebenarnya Bang, kalau aku pindah tab, tunggu Bang. Kalau aku pindah tab ini misalnya ke WA, terganggu nggak ini Google Team? Enggak ya? enggak, cuma dia ke belakang aja. Oh gitu. Artinya kan misalnya gini, yang lain lagi tanya ini nggak login nih ya. Aku mau jawab nih misalnya kan lagi via chatting nih gitu ya. Bisa, bisa. Oke coba ya, sebentar ya. Tinggal buka aja. Tadi kan aku juga lagi buka-buka aplikasi lain juga untuk ngesetnya. tadi kayaknya dari Chrome nggak bisa dah. Login dari Chrome nggak bisa. Dari mana? Dari Chrome. Chrome apa itu Chrome? Google Chrome. Oh, Google dari Chrome. Chrome. Memang kalau dari HP nggak bisa dari browser. Iya. Tadi tadi Harus. tadi saya masuk dari apa? Mi browser. Oh, mungkin juga ya, mungkin juga. Bang Arnold, Cornerstone. aku izin share screenshot layar ini ke Persibo ya. Sudah dimulai gitu ya. Boleh? Oke, oke. Oke, thank you. Wait. Mengalir Lagi aja, pengen menambah mengalir. kan? Bodo Martimus. Kenapa? Bodo Martimus. Aha doi lapatna Martimus. Marsigaret. Oh, masih. Apa? Buat Marsigaret kan? Oke, oke. Bahasa Batakku ini kelas level kelas SD. Oke, Bang, oke, Bang. Dan waktu sih. Maklum besar di Riau dulu aku. Ya, Bang Den. Kepada Kakanda kita yang dari Medan ini ya. Secara visual kalau ke Bang Arnold ini this is the first time ya. Kalau ke Bang Arnold ya, hari ini the first time spesial nih kan gitu ya. Nah, makanya saya minta izin nih untuk share fotonya karena Abang orang IT nih kan begitu. Kita mengerti dengan bahayanya itu gitu ya. Nah, jadi sepanjang pengalaman saya, Bang Jenny ini daya memorinya cukup tinggi karena berkegiatan di bidang hukum kan begitu. Nah, jadi sayanya secara memori dan secara IT nggak bisa. Saya memori pendek saya itu terganggu, Bang. Kadang-kadang untuk mengucapkan ketuhanan itu bisa jadi kehutanan. Walau bagaimanapun nggak bisa ngucapinnya. Suatu ketika gitu ya. Jadi nggak bisa menjadi moderator dan nggak bisa menjadi notulen. Karena gangguan itu penyakit. Nah, mau mengatakan mobil bisa jadi nanti susah gitu ya.
Jadi menurut saya sih Kakanda Jenny yang paling mumpunin saat ini, ya kan, untuk masalah bagaimana mengatur program kita selanjutnya. Namun bagian masalah pendokumentasian menurut saya kalau Bang Arnold udah oke banget lah, kan gitu. Karena memang ahlinya kan begitu. Cocok Bang ya? Iya, sebisanya, sebisanya. Kalau memang ada tulisannya di copy paste, copy paste. Gimana menurut Bang Jen? Masih mute mic-nya, mute. Oh. Boleh Bang, boleh. Nanti coba buat torek-toreknya. Nanti setelah itu kita buat lagi secara ketikan gitu. Tadi ada yang bagikan Tarombo, menarik sebenarnya. Cuma kalau di foto gitu kabur ya. Maunya dikirim sebagai PDF. Masih ada yang masih ada yang sulit masuk. Oh, ini mute. Semuanya mic-nya mati ini. Kenapa ya? Oh, hidup lagi. Kebiasaan Bang supaya tidak berisik ini, misalnya anggap 200 orang ya, supaya nggak berisik. Oh, oke, Jadi oke. kalau belum bicara dimatiin dulu gitu, kebiasaan gitu. Kupikir ada masalah tadi. Ya kalau misalnya ada 50 orang semua mic-nya hidup kan jadi berisik Bang. Iya, iya. Masih 4 tapi sekarang. Jadi malam ini menunggu yang lain bisa join, kita mulai dari topik apa nih Bang Jen? Tadi udah Bang share tadi masalah tadi di grup tengok. Masalah Ya, proses mengenai percepatan penulisan ya. Kira-kira bagaimana kita buat nih Bang, supaya goal yang kita bicarakan ini bisa kita percepat nih penulisan. Kalau mengharapkan dari Parsibo kan kita udah tunggu selama 1 tahun lebih, itu kan belum ada terobosan gitu ya. Lalu bagaimana kita buat begitu ya? Kalau saya pribadi sih dengan Bang Liber udah sering terjadi keributan, saya pribadi. Kalau di grup sih kita nggak ada masalah, tapi kalau pribadi saya ghosting habis itu Bang, kan gitu. Jadi jangan cuma dicanangkan program tapi nggak ditindaklanjuti gitu. Itu dari saya ya kan. Saya nggak peduli kalau Bang Liber itu mau benci sama saya, nggak peduli gitu. Karena saya sangat menghargai upaya Bang Arnold yang selama 30 tahun itu sudah mencari data, kan begitu. 30 tahun lama kali itu. Saya ingat Bang Arnold ketemu dengan saya di Facebook itu tahun 2011 Bang. Gitu. Saya ingat benar itu, kita itu berkomunikasi tentang aksara Batak awalnya 2011. Nah, jadi ternyata sampai 2025 ketemu masih konsisten Bang. Kita harus hargai dong. Itu dari saya nih. Nah, yang menjadi persoalannya adalah lalu bagaimana kita buat nih. Saya dulu bercerita Bang, jangan mohon izin Bang ya. Mohon izin. Kemarin saya ditelepon Bang Frans. Ditelepon Bang Frans itu yang orang percetakan Jakarta. Kan begitu. Entah kenapa dia telepon saya memberi masukan dan arahan yang menurut dia yang biasa cetak buku. Kan begitu. Nah, setelah Bang Frans telepon, saya ditelepon sama Ketua PSBBI, Bang Ombang. Udah Ombang. Saya telepon secara pribadi. Kenapa ditelepon? Pasti orang-orang yang di Sagala juga kasih laporan ke dia bahwa di Parsibo itu topik tentang Naya Sang Pagar dan silsilah yang dikeluarkan PSBBI itu lagi booming, kan begitu ya. Jadi Bapak Ombang secara pribadi telepon ke saya
dan menjelaskan pola pikir mereka sehingga mereka membuatkan pernyataan itu dan undang saya secara pribadi hadir di tanggal 15 Februari nanti. Kan begitu. Nah, kita kembali ke ucapannya Bapak Ketua hari ini, tanggapannya di tag beberapa nama ya. Lalu bagaimana kita mempercepatnya gitu ya. Itu yang perlu kita rumuskan sehingga kita bisa seia sekata dari kita nanti keluar outputnya bagaimana. Kira-kira begitu, Bang. Kembali kepada Bang Jenny. Baik, kalau gitu bentuknya berarti kan harus kita kerusukkan dulu, terutama masalah penulisan ini. Kalau kita berbicara penulisan, kan otomatis harus kita cari dulu akarnya dari mana kita awalnya, kan gitu. Nah, ini kita sepakati dulu, kita mulai dari penulisan dari DPP-nya. Nah, kita sepakati dulu dari DPP dulu, sama dari DPP ini yang akan mengerucut nanti sesuai dengan versi yang berkembang sekarang. 2 versi lah kita ambil, 2 versi garis besarnya. Yang pertama kan DPP menikah dengan Naya Sang Pagar, memiliki 1 orang anak. Dan 1 versi mengatakan DPP menikah dengan Naya Sang Pagar dengan memiliki 3 anak tambah 1 suha. Kan itu yang selama ini berkembang. Kan gitu. Nah, kalau yang dibuat oleh yang saudara kita dari Sagala, itu memang secara organisasi ya sah-sah saja dan mungkin memiliki latar belakang untuk itu. Kan gitu. Dan berdasarkan hasil rakor Persibo minggu yang lewat, kebetulan juga Bang Arnold juga ikut di situ, aku juga ikut. Untuk penulisan Tarombo Simoro dari Persibo, kita udah paham, mengetahui itu akan mengacu kepada yang ada sekarang ini. Artinya dia tetap kepada silsilah yang dibuat oleh PM Putu Galung. Kan gitu. Artinya ya tetap dia kepada DPP Naya Sang Pagar dan memiliki 3 orang anak tambah 1. Ini akan berkembang ini. Kalau dibiarkan ini hanya 2 versi ini aja kita yang akan, kalau diterbitkan pun buku hanya itu, baik yang diterbitkan oleh dari keluarga kita yang dari Sagala sana maupun dari Persibo. Persibo udah jelas. Kalau aku melihat inputnya aku udah tahu, ya itu hanya nanti sebagian besar hanya foto-foto copy paste semua. Nggak ada terobosan kan gitu. Walaupun ada wacana untuk membentuk tim verifikasi, tim ini terlambat tilas. Cuman kalau itu tolak ukurnya nanti dibuat, misalnya, ada akan dapat tilas, ada penemuan baru misalkan, makanya aku sarankan waktu itu, ya oke kita buat untuk perbandingan dengan yang ada, kita coba dulu bermain dengan masalah interval waktu. Karena kita kalau berbicara masalah sejarah atau apa itu berkaitan dengan waktu dan rentan waktunya, kita bermain dari situ. Makanya tadi pagi aku coba merinci seperti itu. Aku mencoba untuk mengarahkan ke sana sebenarnya arahnya tadi pagi. Itu kurasa Bang untuk apa ini kita sepakati dulu dari mana kita awalnya dulu menulisnya kan gitu. Apakah mulai dari DPP-nya, si Boronya atau naik ke atasnya? Itu aja dulu. Oke, izin Bang, tanggapan Bang. Itu mungkin pendapat saya dulu saat ini. Oke, Bang. Terima kasih buat tanggapannya ya. Kalau menurut Bang Arnold gimana, Bang? Kalau menurut aku terkait masalah yang percepatan penulisan ini, Bang. Menurut Abang gimana? Ya, kalau topiknya percepatan, kalau aku sih sudah jelas ya. Sudah aku sampaikan beberapa kali. Bahkan kita sudah memulai sebenarnya. Kita tuliskanlah apa yang ada, semua versi yang ada. Tapi ngomong-ngomong sebelum bicara tentang itu, kita perlu bagi 2 dulu ini penulisan Tarombo nih. Pertama Tarombo yang masih dekat dengan generasi kita ya. Ini kan udah jelas ya, mudah, tinggal urusan bagaimana mengumpulkan dari tiap masing-masing keluarga. Jadi aku rasa yang kita bahas ini Tarombo yang di atas-atasnya kan. Yang tadi disebut dari DPP ke anaknya, mungkin beberapa generasi di bawah DPP dengan beberapa generasi di atasnya ya. Itu yang kita bahas ya, aku rasa ya. Jadi Setuju, Bang.
Kalau keputusan Parsibo yang waktu itu kan mencakup dua-duanya. Kalau dua-duanya itu juga sebenarnya ya yang Tarombo yang generasi-generasi kita yang dekat dengan kita sebenarnya ya juga percepatannya tinggal digerakkan semua punguan lah sebenarnya supaya mengumpulkan data. Nah, kalau yang kita bicarakan ini yang Tarombo yang atas-atasnya, aku juga itu sudah jelas. Semua data, semua versi aku pikir ya segera dituliskan. Makanya kita udah mulai tuliskan di blog itu kan. Ada versi ini, versi itu. Dan ada banyak referensi yang masih perlu dituliskan dan nanti dibaca satu-satu, dilihat mana hubungannya. Kalau misalnya ada 100 tulisan atau catatan dari ucapan orang atau opung mana, kita menurut aku harus tuliskan mulai sekarang, tuliskan satu-satu. Tuliskan semuanya sehingga bisa dilihat dengan mudah kan. Oh, versi ini didukung oleh ini dan ini. Versi yang sana didukung oleh ini dan ini. Nanti di situ kan kelihatan mana yang paling nyambung gitu. Mengenai bahwa anaknya DPP ada 1 atau 3 misalnya, seperti respon aku kan, kita bisa lihat kan, masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, maunya lebih banyak lagi catatan kita yang bisa kita bandingkan. Kalau DPP anaknya 1, dia cocok dengan Silai Sabungan, cocok dengan yang tadi disebut apa tadi yang pesta di Sagala itu. Jadi ada Boru Sihabolunan. Boru Sihabolonan. Nah, jadi ada 2 kan dia cocoknya kan. Apalagi kita kumpulkan satu-satu semuanya kan. Pakai logika gitu. Cocok ini dengan cocok ini dengan cocok ini. Nah, di satu pihak yang mengatakan bahwa DPP punya 3 anak atau 4 cocok dengan klaim dari dari Sagala Huta Bagas kan. Terlepas apakah dia itu berkata benar atau tidak, itu nanti perlu dicek. Tapi kan yang jelas tua-tuanya Sagala Huta Bagas mengatakan mengkonfirmasikan itu. Jadi cocok ada satu dukungan gitu. Nah, kita kumpulkan satu-satu. Kalau nanti ternyata lebih banyak dukungan, lebih cocok yang ini, ya berarti versi ini lebih mungkin benar gitu. Jadi menurut aku kesimpulannya gitu. Bagaimana mempercepatnya ya masing-masing yang punya versi menyampaikannya kita catat gitu. Termasuk dengan sumber-sumbernya yang mendukung. Supaya bisa kita bandingkan. Jadi kalau aku sih tidak memaksa harus ada kesimpulan. Yang penting dicatat dulu. Nanti akan kelihatan gitu, mana yang lebih masuk akal kan. Dan itu tidak mutlak benar, bisa saja nanti kan masih ada pertanyaan kan. Masih ada kontradiksi atau konflik gitu ya. Kita nggak punya data yang sangat-sangat tegas karena tidak ada tertulis. Setuju Bang, setuju dengan pendapat Bang Arnold. Setuju. Untuk saudara ini sekadar informasi, saudara-saudara yang lainnya mengatakan tidak bisa bergabung karena kebetulan acara arisan dan bona tahun gitu. Oke. Yeah. Ini kita sambut dulu Bang, ini Bang Frans, ini dari tadi belum kita sapa nih Bang Frans, ini karena lagi ngobrol tadi jadi nggak disapa nih. Bang Frans, selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Sorry Bang, dicuekin tadi bentar ya. Gak apa-apa. Ada si Arnold di sini. Ada si Arnold, ada Kau, ada si Jenny, ada si Misar. It's okay lah itu. Karena saya pakai handphone, jadi kecil. Oke Bang. Ya. Saya ikut dengar aja dulu. Jadi nanti saya kirim ini foto Raja Batak.
Kayak apa? Naik harimau apa naik kuda? Saya cari posisi dulu yang enak ya, karena kamera saya ini kalau kena cahaya jadi blur. Bentar. Apa gitu dulu ya? Ya, kamu pulang aja ya. Ketemu udah. Aduh, kan ada cahaya langsung blur dianya. Jadi saya tanggapin dulu nih yang menurut Bang Arnold ya, dia dibagi dua ya. Nah, setahun lalu kan kita sudah bicarakan tentang aplikasi Tarombo, Bang. Benar ya? Nah, jadi saya pribadi datang ke Punguan memperkenalkan aplikasi itu, mengajari saudara-saudara kita yang lain untuk menggunakan aplikasi itu, Bang. Nah, saya terbentur masalah di data. Saya bantu untuk menginputnya, kan begitu ya, merekamnya dalam bentuk digital. Yang jadi masalah adalah sangat sulit mendapatkan bagan Tarombo versinya mereka. Kayaknya takut itu. Saya nggak tahu apakah perasaan saya aja atau memang mereka benar-benar memang nggak mau ngasih gitu, khusus kepada anggota keluarga aja gitu. Itu pengalaman saya ya. Itu menjadi salah satu poin permasalahan kalau tadi kita bagi dua, Tarombo yang ada sekarang sampai ke atas, keluarga-keluarga yang ada sekarang, seharusnya di sini supaya ini terjawab dengan cepat, seluruh kepengurusan arisan Sibor itu yang aktif. Gitu. Mereka nggak aktif, jadi kita susah dapat datanya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang DPP dari atas ke bawah, itu tentang DPP, tentang sejarah yang lalu, memang sekarang kita ini ada dua versi besar. Versi besar antara PSBBI dengan yang ada sekarang, dikatakanlah dulu di buku Jabintang, kan begitu. Nah, yang agak rumit ini masing-masing ini, Bang, yang di Bonapasugi statementnya keras gitu. Kalau tidak sesuai, kalau misalnya mereka mau Siboro, harusnya mereka nanya dulu ke Bonapasogit, baru nge-share, begitu pendapat mereka. Nah, kalau kita tanya ke Pasibo, ya ini yang umum. Jadi agak-agak kita ini di tengah-tengah ini, Bang. Karena di sini lagi aja dulu, saya mati dulu mic ya. Inggris. Kita tahu sini soal pada salib. Nggak ribut kok. Karena di sini ada ajan, saya matiin mic dulu, Bang ya. Nggak ada kedengaran azannya. Atau sekalian juga kita berazan kan nggak apa-apa. Jadi nggak kedengaran ajannya, Bang. Ya, masalah-masalah non teknis seperti itu, itulah para tua-tua lah yang menyelesaikannya. Kalau aku sih nggak mengerti masalah itu ya. Memang masalah Tarombo ini ada masalah non teknis yang pelik. Pasti banyak emosi yang terlibat. Jadi maunya kalau aku bilang sih itu wilayah para tua-tua lah ya. Tapi kalau aku sebagai orang yang tidak paham mengenai itu, makanya aku bilang kita mencatat saja. Kalau dari awal sudah ini mau menang sendiri, susah kan? Emosi jadinya. Catat aja dulu. Ada versi ini, ada versi itu. Ada versi Jabodetabek, ada versi Samosir. Nanti jadi tetap tidak perlu dibuang salah satu. Kalau menurut Bang Jini gimana, Bang, menyikapi itu, Bang?
kita kembali kepada sistemnya dulu, Bang. Artinya kan kalau dalam hal ini, dua organisasi yang masing-masing memiliki bersih kan gitu. Artinya kalau kayak bilang Bang Arnold tadi, kita kalau mengikuti apa sekarang, Terembu yang dekat dengan kita, ini kan kalau dari organisasinya Persibo, ini kan udah mulai digalang. Dengan penguatan itu dari Korwil. Dari Korwil lah yang bekerja sama dengan punguan-punguan yang ada. Nah masalahnya setelah kita ikuti ya Jumharap itu rapat koordinasi, ternyata itu ya Korwil itu belum efektif. Dari 11 Korwil yang ada yang dibentuk oleh Persibo, 6 Korwil itu masih kosong. Artinya bahkan ketua Korwil sendiri pun belum memasukkan data keanggotaannya, belum lagi punguan-punguan yang lainnya, begitu. Jadi untuk percepatan ini sebenarnya kan kalau dari apa ini, sama kayak yang dibilang Bang Arnold tadi pagi, seharusnya organisasi itu sebagai sarana untuk mengumpulkan data karena dia langsung mencakup ke punguan maupun pribadi-pribadi kan gitu. Nah ini kan nggak berjalan selama ini, bahkan udah hampir mau jalan 2 tahun. Kalau aku tengok datanya itu dari 11 Korwil, karena itu semua kegiatan Persibo segala macam itu apa itu dia harus melalui Korwil, baik untuk punguan-punguan langsung kan gitu. Sebagai penghubungnya itu Korwil. Padahal 11 Korwil itu sampai sekarang itu masih 6 kosong. Yang banyak anggota yang masuk itu dari Korwil Sumbagut, Riau, dan arah Maluku sana. Bahkan dari Jabodetabek sendiri belum masuk datanya. Nah, di sini kan terjadi apa nih sebenarnya? Lalu kedua, masalah kalau secara pribadi-pribadi kita tanya, kayak Abang Kabi bilang tadi, ini kan masih, ya jujur aja kita masih banyak yang kabur, bahkan terputus silsilah dia. Mungkin diketahui dia sampai mungkin dari antara dia sampai ke atas dia, mungkin hanya 5 yang bisa dipastikan. Karena itu yang aku bilang tadi, salah satu penyebabnya itu, banyak opung-opung kita di atas kita, yang datang dari arah Sagala sana masuk ke daerah Simalungun itu banyak yang ganti marga. Yang dari sana dia masuk ke marga Siboro, masuk ke daerah Simalungun dia udah memakai marga Purba, marga Gersang. Itu nyata itu. Nah, otomatis kan kalau dikukuhkan sekarang itu ke bawahnya itu mungkin 2 generasi, dia sama anaknya sekarang udah memakai marga Purba atau Gersang itu kan gitu. Kalaupun awalnya dia itu di atas Siboro. Nah itu banyak kendalanya. Makanya kalau dibuat datanya sekarang sebenarnya ya, kalau itu juga ditanya ke Bang Pras tadi secara pribadi sama aku, kalau melihat dari silsilahnya itu dan dikalikan apa ini itu kan seharusnya 20-an ribu nih seharusnya Siboro ini. Kalau kita sepakatin lah, mulai dari DPP sampai sekarang kita rata-rata 4 anak itu tadi rata-rata 14 generasi sampai sekarang, ya seharusnya kan udah banyak itu marga Siboro kan gitu. Nah cuma di mana apanya semua makanya nggak nampak itu tadi banyak yang kehilangan silsilahnya, itu banyak peralihan marga-marga. Jadi kurasa itu tadi untuk apakan itu tadi kita kembali itu tadi lah untuk penelusuran ini kita kembali ke persinya masing-masing dulu betul. Tapi ini ada 2 persi yang berbeda. Dan ini yang menjadi akan 2 rel inilah yang menjadi apanya nanti ini. Walaupun persi-persi yang lain itu akan menggabung ke sininya. Yang sudah ada sesuai yang dituliskan oleh Uda Aja Bintang, baik apa semua ya anak DPP itu 4 maupun yang dibuat oleh PSBBI ya anak DPP itu 1. Nah kalau misalkan kita ikut ke yang dibuat oleh DPP dengan berusaha memiliki anak 1, otomatis kan yang di bawah ini yang selama mengaku sebagai anak dari DPP ternyata dia dicucu kan gitu ini ada perubahan juga. Nah ini kan untuk perubahan ini ya agak sulit memang untuk apa ini, tapi ya setidaknya kita memiliki hubungan langsung dengan yang di atas kita, terutama untuk DPP-nya, karena kita berbicara masalah Terembu ini harus kita ambil dari titiknya dari atas dulu. Kalau DPP ke atas nantilah kurasa kita dari DPP ke bawah aja dulu kita seriusi. Itu mungkin Bang masukan atau pendapat saya. Ya, mau latih Bang Jen, kalau untuk menelusuri silsilah kita mulai dari DPP ke bawah setuju. Ya, karena kalau ke atas kan kita masih ambigu ya.
apakah kita termasuk tugas Imam Moro atau tidak, nantilah kita bahas kayak gitu Bang ya. Nah, jadi gini, izinkan saya Bang kisahkan dulu karena kemarin saya ditelepon Bang ini ketuanya PSBBI, ada beberapa poin yang menurut saya sampaikan pada saat ini. Boleh ya? Boleh ya? Yang pertama, Boleh Bang, boleh. ya, yang pertama begini. PSBBI mengatakan kata Uda Ombang, kami melakukan acara itu sesuai dengan ritual adat istiadat yang berlaku di Bonapasogit. Kami gelar acara itu dengan mengadakan gondang Ogung Sabangunan, kan begitu. Nah, dihadiri oleh hula-hula Sagala sebagai saksi, dan mereka menyatakan bahwa Naya Sang Pagar itu adalah Boruni Sagala Raja, sehingga dengan posisi itu maka Siboro adalah Boru Sihabolonan bagi Sagala Raja. Anaknya adalah Raja Siboro, kemudian menikahi Boru tulangnya, yaitu Sagala Hutabagas. Itu versi dari PSBBI. Nah, terkait dengan Suha tidak dibahas di sana, karena kalau Suha mengaku lahir dari Boru Manik, ya terserah, karena itu pengakuan mereka, kita terima saja. Itu pernyataan daripada Ketua PSBB. Yang kedua, Siboro adalah keturunan Datu Parulas Parultop yang lahir di Bonapasogit. Setelah lahir di sana, ada keturunan Siboro yang pergi merantau ke Siboro Gaung-Gaung, itulah yang menjadi Purba Siboro. Jadi kan selama ini ada cerita bahwa Purba Siboro dari Haranggaol kemudian membawa marga Siboro ke Sagala. Nah, dipastikan bahwa Siboro itu lahir di Sagala, di Huta Siboro. Setelah Siboro itu berkembang, maka pindah ke Simalungun dan menjadi Purba Siboro. Itu poin yang PSBBI tegaskan, kan gitu. Ini memang sih kalimat terlihat sepele, tetapi akan menjawab beberapa versi cerita yang dari Haranggaol menuju Sagala, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari saya pribadi, keterangan dari PSBBI ini karena memang mengacu kepada tradisi lisan yang berlangsung berabad-abad di Sagala, menurut saya mereka memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat. Nah, tadi siang saya ditanya Bang Arthur melalui chatting, kok bisa beda ya Siboro Jabodetabek dengan yang di daerah? Kok bisa tradisi lisan itu berbeda? Nah, itu saya nggak bisa jawab kenapa bisa berbeda, tetapi orang PSBB mengatakan ini tradisi ini sudah berlangsung berabad-abad, termasuk sebutan kepada Hahaniuhum Suha, kan begitu. Kira-kira begitu Bang. Jadi ini kedua versi ini yang harus clear sih sebenarnya oleh orang Bonapasogit, karena kita nggak boleh karena memang kiblat kita itu Bonapasogit, sumber cerita kita Bonapasogit semua gitu. Gimana menurut Bang Jen? Baik, kalau masalah apa itu tadi, acara yang diapakan itu ya mungkin itu satu kearifan lokal, kita tetap hormati dan hargai, kan gitu. Kalau masalah katanya Opung Boru naik Asang Pagar Boru Sagala Raja, aku memang dari awal komitmen dengan itu, karena berbagai referensi pun saya baca itu naik Asang Pagar itu Boru Sagala Raja, bukan dari Sagala Hutabagas, kan gitunya. Nah, cuma kan persoalannya sekarang ini ada lagi dengan adanya persidangan dari buat oleh PSBB di bawah setelah DPP menikah dengan Asang Pagar memiliki satu anak Raja Siboro yang menikah dengan Boru Sagala Hutabagas. Nah, jadi kan padahal kalau selama ini persidangan lain yang mengatakan ya DPP yang menikah dengan
Boru Sagala, Huta Bagas, kan gitu. Ini juga dua versi juga masalah Boru Sagala ini. Nah, kalau masalah apa itu tadi, masalah Suha segala macam, artinya itu juga dari masalah kan kalau itu udah versi kita yang kita pahami dan dengar selama ini, Bangun Dungoro, Punyarga, Pengaribuan, Suha, ke bawahnya nggak jadi permasalahan. Ya permasalahannya hanya dua titik ini saya pikir, antara DPP dengan Neasang Pagar memiliki satu orang anak, atau DPP dengan Neasang Pagar memiliki tiga anak tambah satu. Kalau ke bawahnya nggak ada masalah, karena itu yang dikembangkan oleh selama ini, bahkan mungkin yang di mana Pak Sogit pun tetap mengacu kepada yang empat ini. Apakah dia keturunan dari Bangun Dungoron, maupun Niarga, maupun Pangaribuan, maupun Suha. Itu yang berjalan dari atas ke bawah. Baik yang di Bonapasugit maupun di perantauan seperti itu, saya pikir formatnya. Nggak ada yang berubah. Yang berubah itu cuma yang satu titik tadi, hanya Raja Sagala ini, hanya Raja Siboro ini, sama Boru Sagala itu, Neasang Pagar, sama yang menikah dengan Raja Siboro, Sagala Huta Bagas tadi. Jadi dua Boru Sagala berarti sama Raja Siboro, kan gitu. Itu Bang, mungkin tanggapan. Cocok Bang. Sebagai tambahan Bang, referensi yang mengatakan bahwa Neasang Pagar adalah borunya Sagala Raja itu termasuk buku YPES ya Bang. Itu juga sama keterangannya ya. Sama keterangan. Jadi kita selain daripada tradisi lisan juga cocok dengan bukunya orang Belanda. YPES mengatakan bahwa Neasang Pagar adalah borunya Sagala Raja. Nah, kalau menurut Bang Frans gimana Bang menanggapi polemik yang sedikit ini Bang? Belum bisa jawab saya. Belum bisa jawab saya. Saya dengar dulu saja. Ya, oke Bang, siap. Kalau menurut Bang Arnold, sistemnya kita buat gimana Bang? Kalau saya sebelum Bang Arnold jawab nih ya, kalau saya berpikir begini nih, kan kita mau buat terobosan nih ya. Kemarin kan sudah saya buat nih kerangka ya, kerangka kan begitu. Bagaimana kalau dalam waktu dekat ini kerangka itu kita isi lalu kita share kan gitu, kita kirimkan ke Parsibo atau bagaimana gitu, sehingga tentunya nanti versi dari yang mengatakan apa namanya versi lainnya kan juga harus menunjukkan kerangkanya gitu supaya kita bisa lihat gitu. Kalau kita adu kerangka kira-kira bagaimana Bang? Aku Iya Bang Arul Bang. aku sudah terlalu tinggi nih ilmunya nih yang dibahas, jadi aku dengar aja dulu. Jadi gimana ya? Kita kan harus ambil terobosannya kan. Maksud saya begini, kita kan harus ambil terobosannya, kita kasih umpan dan kita lihat feedbacknya bagaimana kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita hanya segaya selama ini ngobrol-ngobrol aja, chatting aja kan nggak ada muaranya kan nggak bakal clear nih Bang ya. Gitu. Nah, kemarin saya sudah posting tuh kerangka yang tulisan yang akan dikembangkan kan begitu kan. Tentunya di sana ada banyak pertanyaan dan kontroversi tentunya. Nah, kemarin kan masih kerangkanya aja kan begitu. Bagaimana kalau dalam waktu dekat justru kita share itu kerangka dan isinya gitu. Kira-kira bagaimana kalau itu kita iya. lakukan? Bagus. Ditulis, di-share. Jadi satu versi yang perlu dicatat dan diselidiki kan. Iya, kira-kira begitu kan begitu. Jadi ada ya kan mereka cuma ngeliat kerangkanya aja. Jadi mereka mau komen gimana cuma kerangka doang kan gitu. Lalu bagaimana kalau kerangka plus isi-isinya kita share juga supaya mereka juga bisa baca dan perbandingkan. Tentunya ini kan sebelum kita lakukan tanya-tanya dulu nih kira-kira bagaimana nih gitu. Iya, mantap. Gini, biar ini juga sinkron dengan kita bahas Bang, itu kan kerangkanya itu abang mulai dari zaman Batak tua itu, mulai asal usulnya apa,
Untuk pengembangan untuk saat ini saya pikir kita fokuskan dulu mulai yang di DPP di Sagala aja dulu. Nah, mulai abang buat di situ mulai sekitaran tahun 13 sampai tahun 14 ya. Itu aja dulu apanya. Kita jadi dia per periode coba abang share dulu, jangan sekaligus. Kalau sekaligus nanti orang juga bacanya bingung. Nah, misalkan abang bilang dia tadi DPP itu sampai di Sagala itu sekitar tahun 13 sekian. Dan menikah dengan tahun sekian, memiliki anak pada tahun sekian. Nah, jadi dia berbentuk cerita bersambung dia, biar yang baca juga bisa apa gitu. Jangan sekaligus itu masuk ke Bang. Oh, oke Bang, jadi maksud Abang poin yang mau kita share dulu ini poin perjalanannya DPP di Sagala, kira-kira begitu ya? Itu yang kita share dulu gitu, maksudnya begitu? Ya, kita fokus dulu mulai saat DPP nyampe di Sagala aja. Atau dimulai dari Haranggaol begitu, karena kan satu paket itu. Artinya kita dari situ nanti berarti berbicara mulai tawar si pengabang-abang, si penghubung itu kan gitu. Iya. Jadi periode sebelumnya kan masih tanda tanya, kok bisa? Nanti kan di-share di hari berikutnya. Kira-kira begitu Mas Abang kan? Bang share itu nanti di grup, Bang Arnold itu nanti menginput di apa kan. Jadi dia tetap terdokumentasikan dia. Terlepas nanti apakah itu menjadi suatu bahan bagi khususnya organisasi Persibo atau enggak, itu lain persoalan. Pokoknya di area kita yang memiliki pola pikiran untuk apa ini, ya nggak salah kita membagi apa yang kita ketahui, kan gitunya. Atau nanti dari situ nanti juga abang juga mendapat flashback atau tanggapan dari orang yang baca untuk menyempurnakan yang abang tulis. Jadi bisa diterima atau enggak nanti itu lain persoalan, ya bisa dimanfaatkan sebagai referensi atau enggak. Otomatis kan kita juga yang baca ini akan memberikan masukan-masukan atau pandangan terhadap itu. Bisa nanti abang untuk menyempurnakan buku itu ya untuk abang sendiri atau kita bentuk tim untuk menjadikan itu buku nanti nggak jadi masalah kan gitu. Itu mungkin Bang. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan Bang Arnold tadi bisa kita wujudkan juga. Artinya dalam hal ini ya dan aku secara pribadi berulang-ulang di grup mengatakan kita tetap memberikan dukungan kepada pribadi maupun organisasi untuk yang memiliki minat dan kemauan untuk menulis kan gitu. Jadi dari situ nanti kita udah banyak, kayak Pak Bang Arul udah banyak kali kalau kita mau membaca semua udah banyak kali referensinya, semua dari apa itu udah dimasukkan kan gitu. Nah itu mungkin itu yang abang rangkum, ya cuma kan nggak semua bisa merangkum Bang. Mengkaitkan antara satu referensi dengan referensi ini nggak semua kan gitu. Cuman ya apalagi dibenturkan dengan kultur kebiasaan yang selama ini kan gitu. Ini antara logika dan hati itu dibenturkan nggak akan jalan. Itu yang terjadi selama di antara kita. Kita menggunakan logika dan analisa segala macam dibenturkan dengan keadaan terutama kearifan dan kebiasaan lisan selama ini yang nggak akan ketemu. Itu kendala yang paling besar selama kita hadapi gitu. Nah, jadi Bang, kayak seperti aku pribadi Bang, aku kebetulan nalarku lebih setuju dengan versinya PSBB ini, bahwa Datu Parwas Pertu itu punya anak satu di Sagala. Kenapa? Sesuai dengan turi-turiannya bahwa setiap kali DPP punya anak satu dia harus pergi merantau lagi, kan begitu ya. Itu versi turi-turian. Nah, jadi kalaulah besok kita share itu, saya mohon izin nih Bang, saya akan menjadi di posisinya setuju dengan di PSBB. Kira-kira nggak ada masalah Bang ya? Ya, saya pikir abang berdiri tegak lurus di pribadi abang. Jangan terpengaruh dengan versi-versi yang lain. Idealnya Ya, kita seperti itu. Aku secara pribadi seperti itu berpikirnya. Walaupun aku dalam struktur kepengurusan di Persibo, aku memiliki pandangan tersendiri kan gitunya. oke Bang. Jadi gini, kan kita Aku tampung, kalau harus supaya kelihatan. Maksudku gini Bang, supaya kelihatan kerangkanya, ini nanti menuliskannya untuk posisinya keturunan DPP di Sagala,
kebetulan memang aku pribadi juga setuju dengan versi itu gitu ya. Saya setuju dengan itu. Nanti saya akan memposisikan diri menuliskan anak DPP ada satu di Haranggaol, di Sagala. Tentu kita kan menerima juga kritikan dan segala macamnya, counternya bagaimana gitu. Jadi saya akan coba tuliskan bahwa anak DPP di Sagala satu. Nah tentu nanti yang lainnya kan memberikan masukan juga Bang. Kira-kira begitu ya? Aku juga seperti itu. Misalkan aku apa itu tadi, kan selalu aku komitmen dengan bahasa aku kan gitu. Cuma nggak ada counter atau apa. Oke, dengan bisa juga kita dengan agak ekstrim dulu untuk memancing pendapat. Karena selama ini ya kayak manapun dari sekian ratus orang di grup itu bisa kita hitung berapa orang yang respon terutama masalah silsilah dan tarombo kan gitunya. Padahal ini ya ini yang sebenarnya jati diri kita yang perlu kita apakan. Kalau yang lainnya ya sebagai pendukung. Artinya kalau udah sinkronnya semua ini ada ikatan dan merasa memiliki semua, itu akan satu sama lainnya program kita akan berjalan dengan baik kalau aku. Ini kan karena adanya masing-masing gap ini dan belum menemukan titik temunya. Artinya bagaimana titik temu ini ketemu sehingga masing-masing yang di dalam itu merasa memiliki gitu. Sehingga nggak ada perbedaan antara ini dengan ini ya, padahal kita adalah satu kan gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Satu itu kan diikat dengan silsilah dan tarombi ini sebenarnya, karena disitulah kita diikatannya kan gitu. Bukan organisasi mengikat kita, enggak. Pertalian darah itu yang mengikat kita, Siboro itu yang mengikat. Sedangkan Siboronya masih banyak yang kabur-kabur kan gitu. Itu yang perlu kita tegakkan. Ya. Bang Frans, gimana tanggapannya kalau misalnya itu tadi dilaksanakan, katakan minggu depan ya, saya share isi kerangka tulisan itu hanya khusus dulu di posisi Haranggaol dengan Sagala, tetapi saya memposisikan diri setuju dengan bagan yang dirilis oleh PSBB, Persaudaraan Siboro Boru Beredo IB Bere. Ini menurut Abang gimana Bang kalau kita buat skemanya begitu? Kan ya sekedar ini aja berketetapan. Kau kan sudah buat mengikuti yang sudah ada di kamu. Ya harusnya kamu dengan teguh buat saja. Seharusnya begitu. Karena kan memang harus dibuat walaupun dari berapa versi. Selaku kamu buat, ya kamu buat. Nanti pun ada orang yang bilang ini dan itu, ya ini versi saya, kan versi rapat kita hari ini. Kan Zoom kita hari ini. Kalau memang disepakati versi kita yang berapa orang ini ikut versi kamu, ya semuanya ikut gitu loh. Yang lain hanya menambahkan kalau ada kekurangan. Jadi tidak perlu lagi tanya kiri kanan tidak usah. Kamu jalan terus saja dengan versi kamu. Yang lain mendukung atau menambah. Seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak boleh lagi bimbang, nggak boleh lagi. Tidak boleh lagi bimbang. Karena kita udah rapat di Zoom, nanti baru kita putusin. Versi A, B. Kau bilang yang kau punya. Terusin. Kalau kita semua juga mendukung. Kan begitu. Terima kasih tuh. Ya bos, atas dukungannya Bang, kita pasti jalan ya. Jadi kembali kepada Kakanda Arnold yang menurut saya yang paling berjasa dari bagian data Bang. Gimana menurut Abang Bang? Aku permisi dulu ya. Lanjut. Tapi siap mencatat asal ada bahannya. Oke siap Bang, siap ya. Jadi Oke. kepada Adinda Misar kira-kira gimana tanggapanmu? Budoro komek kan, ale mau lo salah, paling gana deh. Bahasa Jadi Indonesia memang, dulu, Misar. Misar, bahasa Jadi Indonesia, gini. Misar. Oke siap Bang. Jadi gini, kan saya betul masih generasi muda. Selama ini sih saya ikutin terus perkembangannya. Tapi saya perhatikan itu tidak ada nyali untuk memastikan apa yang dilakukan. Nggak ada nyali, hanya bimbang. Nih, kalau menurut pemikiran saya,
Jika pun ada itu perbedaan dari Sagala, dari Riau, dari Jabodetabek, itu sah-sah saja. Apa data kita yang dari Jabodetabek, ya kita pastikan dulu itu full, selesai. Setelah selesai, baru kita ajukan banding. Nah, semua membawa catatan masing-masing, dikumpulkan. Baru kita seleksi, yang mana yang lebih dominan, atau yang ngaur, atau semua yang lebih pernah mendengar. Harus bisa seperti itu, jadi kita nggak usah bimbang terus. Kita harus menggali-menggali, nggak ada keputusan. Langkah yang pasti. Jadi menurut saya, untuk selama ini kan, saya lihat Abang Karisgoro sudah mulai membangun itu, ya udah nggak usah bimbang, langsung finalkan, udah tentukan hari kapan untuk dibandingkan menurut data Abang. Sama, nanti semua di sini kan pasti mendukung, seperti yang dibilang Abang Frans. Bagi yang mengetahui yang ada yang lupa, tinggal ditambahkan. Seperti itu dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Adinda buat support semangatnya. Pasti kita lakukan ya. Oleh karenanya topik malam ini kan kita percepatannya karena gitu. Jadi kita atur skema kerjanya bagaimana sehingga kita bisa laksanakan dengan baik dengan skema-skema yang tentunya kita tidak mau ada konfrontasi yang besar gitu. Jadi pembicaraan ini kita strategi bagaimana cara membuat supaya tidak perlu terpecah itu si Boro itu, karena kalau kita tanya pribadi-pribadi orang tua kita itu ada sedikit resistensi. Nah, jadi saya juga agak ngeri-ngeri sedap juga ini, jangan sampai nanti salah ngomong malah jadi berisik, kira-kira begitu. Ya, ke Bang Jen, kira-kira gimana? Iya, semua pendapat yang kita berapa orang di sini bagus, terutama untuk Abang. Artinya dalam hal ini pun, kalau Abang mau mengembangkan kerangka pikiran itu, jangan pernah membawa nama PSBB atau Persibo, bawalah nama Abang sendiri. Karena ini kan kerangka ini kan udah lama ini ada. Sebelum di-share masalah kerangka yang dibuat oleh PSBB ini kan udah ada. Jadi ya jangan ada kalimat atas nama sesuai dengan Persibo, nggak perlu. Atau Persi ini, ya sesuai dengan hasil pengamatan dan data yang saya miliki bahwa opung inilah ini, itu aja. Jangan pernah kita membawa nama satu Persi atau satu nama organisasi untuk penulisan buku kita. Dan itu semua pun yang tadi udah kita apakan semua, dan ya memang titik klimaksnya sama yang seperti dibilang Adinda Misran, harus ada actionnya dulu kan gitu. Jangan kita kumpul-kumpul sana, aduh apa, oke kita berani nggak kita tampil beda kan gitu. Ya kalau masalah dikritik atau dikritisi atau dikuliti ya sah-sah saja. Itu merupakan tantangan kalau kita mau maju. Nah kebetulan aku nggak memiliki minat pula untuk menulis, tapi kalau membaca segala macam, menganalisa bisa, itu kelebihanku. Tapi aku coba juga nanti membuat perbandingan. Sebagai pembanding bisa lah untuk masukan. Itu kurasa Bang. Oke, saya setuju dengan masukannya semuanya, dengan pendapatnya. Berarti nanti sekarang hari minggu depan lah kita rilis ya, kita share ya. Tapi terkhusus poin tentang DPP ada di Sagala, karena kan poinnya terlalu panjang kalau satu kali share kan begitu. Cocok Bang ya? Ya, jadi itu untuk ya gimana? Izin Bang, menurut Ya, saya silakan. tidak usah di-share separoh. Jadikan dulu final, baru langsung kirim. Itu, kalau separuh-separuh nanti akan nggak jadi-jadi. Jadikan dulu, udah, baru di-share. Baru semua anggota grup membaca secara pribadi. Itu nanti ada yang masuk, ada yang di komen baru, direvisi. Nggak usah setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kapan jadi? Akan bimbang terus. Terima kasih. Pak Jenny sekalian itu apa kerangka kalau mengarang buku kan harus ada kerangkanya.
rangkanya yang tadi kan sudah di-share. Dari di-share nanti ke rangka dan isi buku dan segalanya. Terus waktu juga, schedule untuk pembuatan rombo tadi juga mesti kita rapati, mesti dibuat juga. Supaya titik akhirnya itu waktunya ada. Dalam proses pembuatannya bisa saja siapa saja ikut. Tetapi kerangkanya itu sudah dibuat yang pasti gitu. Sehingga nanti isinya pun siapapun menambahkan silakan. Dalam pembuatan buku itu tentu kita juga memiliki waktu ya. Waktu dalam pembuatan itu misalkan kerangka, isi, sampai jadi, kemudian ada yang edit. Itu siapa ya Pak Jenny ya? Anggaplah tadi sudah disetujui satu. Nanti dibuatlah kita semua yang ada di sini. Kemudian nanti setelah jadi, yang edit itu siapa? Apakah kita juga, apa Pak Jenny yang edit? Nah seperti itulah sementara yang saya tangkap. Mohon izin menanggapi Bang Frans. Ya, kemarin kita bicara dengan Arnold ya, chatting ya. Bagian masalah mendokumentasikannya, mengedit dan segala macam, Bang Arnold itu bersedia karena memang itu bagian keahliannya begitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi kan tidak mengerti itu bagaimana buat ketikan rapi ya. Saya nggak ngerti karena memang nggak pernah, nggak tahu lah kan begitu. Nah, Bang Arnold bilang kalau untuk buat rapi, membuat dokumentasinya, saya bersedia bantu gitu. Itu dari Bang Arnold gitu. Silakan Bang Jen. Ya itu udah dijawab Bang apa tadi Bang, kalau masalah untuk mengedit itu udah kenal sama Bang Arul, udah sering juga komunikasi, dan berapa tulisan-tulisan, bahkan untuk tulisan Bang Uda Jamintang pun dia sendiri yang mengedit kan gitu Bang Arnold. Artinya kita menganggap dia udah berpengalaman untuk bagian edit dan segala macam, dan ditambahkan dengan data dan dokumen yang dimiliki dia. Ini kan berarti yang dari kita ini hanya untuk penambahan, untuk merevisi, penambahan dan penyempurnaan yang dibuat oleh Bang Kardi dari pengembangan dari kerangka tadi, terutama masalah isinya. Itu mungkin Bang. Jadi saya mohon izin tanggapin dulu ini ke Adinda Misar ya. Tadi kan maunya di-share sekaligus gitu ya. Gitu. Nah, ada kalau dia di-share sekaligus ada kelemahannya karena kan jadi topik perdebatannya panjang gitu ya. Jadi kita kan mau satu-satu ke satu-satu selesaikan. Ini sekarang yang lagi hangat adalah versi DPP itu di Sagala, bagaimana perjalanannya, tahun berapa. Jadi kita tadi wacana kita mau concernnya di sana dulu gitu, kira-kira gitu. Jenny aja tuh yang jawab, tahun berapa tuh di Sagala? Coba, Jenny tahu nggak tuh Jen? Kalau perhitungan saya tuh Bang, sama ke yang kuat di posting di grup dari pagi, perkiraan ke saya itu antara sekitar tahun 1300-an awalnya ya. Itu dengan mengambil perbandingan tadi. Kalau hitungan saya tadi pagi itu yang saya buat di grup, itu sekitar 1365 di PBB ada di sana. Saya mengambil perbandingan dengan Sondiraja yang diperkirakan lahir tahun 1458. Itu sudah mengacu dengan keterangannya selama ini berkembang, bahkan di grup Persiwa ada yang mengatakan bahwa yang menikah dengan Sondiraja itu anak dari Siboro Pangaribuan, kan gitu. Nah setelah hitung-hitung antara tahun Pangaribuan ya, antara tahun 1365 dengan 1458 itu hanya selisih 93 tahun. Dengan estimasi satu generasi adalah 30 tahun, berarti ya tahun 1458 ya Bursi Bore itu udah lahir, jadi dia layak untuk menikah dengan Sondiraja. Itu analisa saya Bang.
Ada referensinya, Bang Geni. Kalau dari Sondiraja ada Bang. Itu saya Referensinya ada. Oke. Kalau Sondiraja itu ada kelahiran tahun 1458 dan Silai Sabungan itu diperkirakan lahir 1428. Tapi Dihitung dia itu referensinya ada. ada Bang. Berupa apa ya? Sorry. Itu Sorry, saya nggak ngerti, tapi saya mau bertanya secara logika. ya. Saya cuma mau nambahkan. Tadi kita prinsip sudah ada ya, yang dibuat si Kardi kita udah oke ya. Sudah sepakat kita jalan dari situ. Terus dibilang, tadi Jenny bilang dari tahun 1458. Kan begitu. Itu kan taruhlah orang beranggapan seperti itu. Saya cuma nambahkan doang. Akte kelahiran dibuat di Sumatera itu tahun 1930. Akte kelahiran. Tinggal itu, saya cuma itu aja. Saya cuma kasih referensi itu aja. Kalau akte kelahiran di Sumatera itu dibuat tahun 1930. Yang buat itu adalah pas zamannya Belanda. Nah itu doang. Jadi saya tidak tahu kalau zaman dulu juga ada referensi lagi yang bilang dia lahir tahun sekian gitu loh. I don't know, itu hanya sharing saya. Saya hanya sharing. Tidak ada maksud apa-apa. Hanya menambah. Apakah kalau katanya bisa? I don't know. Saya juga tidak bisa jawab. Katanya, I don't know. Memang nenek moyang. I know that. Tapi kan saya nggak tahu juga cara naluri kita bagaimana. Itu doang tambahan buat dari saya. Oke Bang, kalau masalah akta kelahiran memang itu secara nasional itu berlaku mulai tahun 1930-an, itu masih zaman Belanda itu. Dan diapakan semua, cuma kan itu tadi. Ini kan berdasarkan perkiraan kita, dan kalau masalah data 1458 itu saya dapat itu dari Silai Sabungan sendiri. Itu saya baca segala macam, bahkan kerangka orang itu jelas, mulai dari Silai Sabungan itu diperkirakan kelahiran tahun berapa dia dengan membandingkan dengan saudaranya. Makanya dari situ kita belajar masalah estimasi waktu kelahiran itu. Kan rata-rata kalau berbagai ahli arkeologi, sosiologi, segala macam, masa estimasi satu generasi itu sekitar 25-30 tahun. Kan gitu. Dan perkiraan Ya, itu nanti juga kembali ke berdasarkan saya dong. Kalau Apa, Bang? 30 nanti generasi, sekarang udah generasi sekian, jumlahnya nanti nggak cukup. Kalau ngomong generasi. Nah, masukku satu generasi itu dihitung dia 30 tahun. Iya, itu Nah, ngomong generasi kan. Iya. iya, Kalau ngomong keturunan, kan sama juga. 30 dia punya anak. Sangat iya, sama. Harus berversi begitu juga. Satu generasi 30, taruhlah dari tahun 1500 lah. Sampai tahun sekarang kan udah berapa? Udah hampir 500 bagi 30, udah hampir 14-15. Kalau 30, iya, oke, 7. Lah anaknya berapa? Dari 30 itu. Satu apa dua? Kalau dua, masing-masing punya dua. Kita ada 64.000. Ada 64.000 keluar lahir loh, anak si Boro. 64.000 bagi berapa anaknya? Kita ngomong 5. Kita ada 12.000 loh. 12.000 marga si Boro. Terserah Boru dan Bere. Ada nggak 12.000? iya. Dan kembali ke situ kita. Di titik-titik itu memang sensitif. Di titik itu sensitif. Di titik itu memang sensitif. Ya. Nah itu maka saya bilang kadang-kadang saya hanya ini aja menambah wawasan aja. Walau saya salah oke, hanya berpendapat saja. Nah itu kan jadi sulit di waktu itu. Apa nggak ada waktu lain? Kalau dibilang sekarang ini marga Siboro kalau dikumpulin katanya saya dengar cuma 900 atau 1000. Nah 1000 kali kalau 1000 dibagi kalau cuma 1000 kakak. 1000 kakak kalau dibagi dari berapa?
Coba 1000 kakak lah kita ngomong Siboro lah. Ya. 1000 kakak kalau dibagi generasi keberapa kita sekarang? Apakah berani kita ngomong 13? Nggak berani. Kalau saya 30 tahun plus anak loh. Nggak boleh dibilang tidak ada, tidak bisa. Nah kalau 1000 kita masing-masing keluarga 5, lah bukan kita baru generasi ketiga, keempat doang. Iya. Iya dong, keempat atau kelima. Nah itu doang saya berpikir antara Siboro. Kan begitu. Yang sudah sampai arti Siboro kita udah tahu. Boro. Gimana Bang? Boro kan udah tahu artinya. Kalau ditinjau dari berbagai bahasa kita tahu Bang. Tahu ya wes. Yang penting itu dulu. Yang penting itu dulu Nah. tahu. Ya asal jangan jadi bawa ke bahasa Buddha aja jadi wihara ya. Ke bahasa Hindu jadi wihara. Sorry itu sharing saja. Sekedar supaya kita senyum dulu. DJ ini Ya, kan Bang. sambil ngerok. Mohon izin Nah, Bang, mohon izin Bang. Jadi pikirin tuh Jen. Saya nggak tahu juga. Kamu lebih ahli lah mereka. Cuman saya berpikir secara logika aja. Siboro kita itu ada berapa dan mulainya dari mana dan kapan. Itu aja saya ngomongnya seperti itu. Bang, mohon izin menambahkan Bang terkait jumlah keturunan Bang, boleh ya? Sebentar ya. Boleh. Nah, jadi berulang-ulang kita sampaikan dalam pembicaraan itu ada fakta luar biasa yang terjadi di Tanah Batak bahwa tahun 1850 itu terjadi perang Paderi dan penyakit sampar yang mewabah sehingga ada penulis lain mengatakan itu sudah mirip dengan genosida dan dikatakan nenek moyang kita Batak itu hanya tersisa 25% dari seluruh populasi yang ada. Kan begitu. Saya berandai-andai, semisalnya saya menghitung titik acuan, titik nol perkembangan Batak adalah tahun 1850, maka tahun perkembangan kita hanya di sebanyak 175 tahun. Kalau kita ambil itu rata-rata jumlah sudut 30 tahun, maka di lah, masa gimana? generasi lah. Ya, kita itu berkembang hanya di 6 sudut, Bang. Itu. Dengan jumlah perkembangan 6 sudut ini dimulai tahun 1850 sangat masuk akal kalau kita hanya berjumlah 300-an atau 500 kakak. Hanya 6 sudut ini yang kita berkembang karena ke atasnya udah habis semua dimakan penyakit gitu. Itu dari segi hitung matematika. Menurut Abang gimana, Bang? Kalau menurut Bang ini gimana, Bang? Kalau kita mengacu kepada 1850 adalah titik nol perkembangan marga Siboro. Ya kalau mengacu kepada tahun itu, ya salah semua Torumbuk itu. Yang udah mengatakan dia sampai sekarang generasi ke-14 kan gitu ya. Cuman kalau dibuat tadi hitung-hitungan yang dibuat oleh Bang Pras tadi, kita misalkan lah, ini kan rata-rata keturunan Siboro mulai dari Puniarga, Bangun Dungoron, Suha, Pangaribuan, itu udah mengaku bahkan katanya dapat dia sampai dia generasi ke-14 sekarang. Ya Abang Kardi juga sendiri berapa kali mengatakan kalau dihitung-hitung dia generasi ke-14. Cuman kalau dihitungan Bang Pras tadi 14 kali 30 udah berapa kakak itu kan gitu ya jadinya. Nah, boleh dalam satu generasi itu udah berapa orang. Nah, makanya itu Bang Pras tadi secara pribadi kata WSAD itu berarti udah sekitar 6.000 sekian kepala. Berapa kakak itu? Udah hampir sekitar 1.000. Nah, cuman kalau kita mengambil perbandingan kakak, ya mau nggak mau ya tuh mencari kepastiannya berapa kakak sebenarnya Siboro di Indonesia ini atau di dunia ini ya harus ke dinas kependudukan kita kan gitu untuk saat ini ya untuk mencari data yang akuratnya kan gitu. Tapi kita yakini juga kayak yang aku bilang dari pertama tadi
Walaupun di tengah perjalanan marga Siboro itu banyak yang beralih marga, Bang. Itu harus kita akui itu. Terutama yang ke arah Simalungun sana itu banyak yang pakai marga purba. Walaupun dalam kenyataan dunia nyata dia itu Siboro, marga Gersang. Dalam dunia nyata pasta segala macam dia ikut lalu Siboro. Tapi administrasi dia udah marga yang lain. Bahkan kurasa pun yang di dalam grup itu semua yang masing-masing purba Siboro itu yang secara administrasi itu pakai marga purba. Kan gitu. Secara administrasi marga purba itu. Nggak mungkin pula dibuat dalam KTP-nya purba Siboro, kan gitu. Itu Bang, Kalau apanya? gitu digabung dong ya. Jadi pengen tahu saya, Jen. Yang mereka ke sana pakai marga purba. Sedangkan yang di Sagala pakai marga Siboro. Kan begitu. Apa enggak jadi digabung aja? Kapan kalau ada cerita sejarah mengenai itu? Supaya ada sejarahnya purba, ke sono jadi purba, ke sini jadi Siboro. Enggak begitu. Ada pecahan begitu enggak kira-kira? Jenny. Gini Bang, kalau Sorry, dari saya analisa, bertanya. kalau dari analisa kalau kita tinjau dari sejarah marga purba, itu nggak ada tertulis itu purba Siboro Bang. Itu berapa banyak kita baca itu masalah banyak macam-macam purba itu enggak ada purba Siboro, cuma Siboro kitanya ada purba Siboro. Tapi kalau kita baca tulisan yang dibuat oleh udah RS HRP itu, katanya cikal bakalnya purba Siboro itu datang karena waktu di Haranggalu sudah DPP mulai memiliki anak dari Borda Manik yang menikah dengan marga memiliki anak satu marga Siboro yang dipertuakan menjadi purba Siboro. Nah, padahal kalau dari catatan sejarah itu nggak ada dalam sejarah marga purba atau Simalungun pun itu purba Siboro nggak ada. Iya, Nah, cuma betul. kalau yang datang dari arah Sagala dia marga Siboro masuk ke daerah Simalungun dia harus menyatu atau memilih salah satu marga yang ada di Simalungun. Kebetulan dia Siboro ada kaitan dengan purba, dia masuk ke purba. Itu Iya, Bang. ya. Kan yang dibilang di Simalungun itu kalau nggak salah yang dibilang Saragi itu ya. Saragi, Iya. Purba. Saragi, Manik, Sinaga, Purba, hanya 4. Iya, betul. Ya dari situ nggak kita mulainya? Enggak. Siboro mulai dari situ nggak? Sorry, ini hanya sharing saja. Kalau saya berpendapat Siboro itu dimulai dari setelah dilahirkan Esang Pagar, Bang. Oh, oke. Jadi ya kalau lompatan ke asal purba jadi cukup jauh itu range waktunya, cukup jauh. Oke. Ya. Jadi gini Bang, ini kan kita coba bermatematika dulu ya dengan rumus faktorial ya, rumus faktorial. Gini, kalau tadi kan permasalahannya gini, kalau kita katakan DPP ada tahun 1300, ada katakan 30 generasi dengan rumus faktorial, maka jumlahnya seharusnya itu sudah ratusan ribu atau puluhan ribu, kan begitu Bang ya? Benar ya? Begini maksudku. Masalahnya keturunan yang berasal dari 1300 itu 1400, 1500 sampai 1800 itu karena kondisi perang pada masa itu ini mati semua gitu loh. Cuma sisa 25%. Seluruhnya hanya 25% seluruh orang Batak. Nah, berarti kan jumlahnya tinggal sedikit. Maksud saya begini, kenapa kita sedikit hari ini? Siboro karena memang tinggal sedikit itu marga bangsa Batak yang ada, lalu dimulailah sejarah baru perkembangan orang Batak di tahun 1850. Anggap aja 1850 ini adalah titik awal peradaban baru, dan kalau kita hitung Bang, 1850 ke sekarang itu masih sekitar 6 sudut 7 sudut Bang. Kalau kita pakai rumus faktorial selama sebanyak 6 sudut itu jumlahnya itu sekitar 720-an lah. Gitu. Dan make sense kayak kalau kita memang ini sedikit sekali kita ini memang yang tersisa gitu. Nah, masalahnya begini, kalau kita tidak mengacu ke tahun 1850 itu seolah-olah kemana nih keturunannya semua? Seharusnya kan banyak kan begitu ya. Iya, satu faktor ini, Bang. 1850 itu kejadian kelam di Tanah Batak
75% mati semua. Itu satu faktor yang harus kita tekankan sehingga itu yang menyebabkan angkanya sangat minim orang Batak sekarang, termasuk marga Siboro. Nah, saya hitung kalau rata-rata dianya 30 tahun satu sundut, baru 6 sundut, 7 sundut ini kita yang berkembang putra Batak sekarang. Gitu. Itu masuk poin itu kita input gitu loh, Bang. Gimana menurut Bang Jen? Ya, kalau mengacu pada tahun itu Bang, yang betul kan gitunya. Nah, tapi kan itu jadi untuk menjawab yang dipertanyakan oleh Bang Pras tadi, karena kita menganggap, oke lah berarti kita menganggap itu generasi ke-7 ke atas sampai ke 7 sampai ke 14 tadi udah habis kan gitu. Berarti yang sisa itu mulai 6 ini kan gitu, 6 sampai sekarang kan gitunya ini Bang. Itu yang nampak kan gitu. Walaupun sebenarnya dari awal itu dia per generasi itu selalu ada. Walaupun ya kita akui juga si Bore ini memang dalam tiap keluarga itu sedikit. Jarang itu ada 5 dalam keluarga si Boro anaknya. Paling banyak itu 3, 2. Bahkan nggak ada kan gitu. Banyak yang keluarga si Boro ini nggak ada berlanjut generasinya. Itu banyak faktor yang harus diperhitungkan kalau untuk menentukan apa ini penggenerasian itu tadi. Cuma kan kalau apa ini kan kita mengambilnya rata-ratanya jadinya itu semua kan gitu Bang. Gak kedengaran Bang. Oke, dengan tidak bermaksud mengangkami Persibo, kan begitu ya. Kita mau membuat terobosan baru, kita majukan ini satu langkah, kita sampaikan kepada penguat kita, versi dari kita. Yang pertama sekali nanti kita akan coba share dulu keberadaan DPP di Sagala. Di situ kita kembangkan dulu, nanti kita tunggu feedback dari saudara-saudara kita maupun dari Punguan. Kan kira-kira begitu nih Bang ya, yang akan kita laksanakan. Nah, tentu nanti akan ada banyak pertanyaan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Frans. Jika memang demikian keberadaan sundutnya, mengapa jumlahnya tidak sesuai dengan rumusan matematika? Kan kira-kira begitu ini nanti. Pasti ada banyak tantangan nanti di sana. Dan memang sih kalau menurut di pendapat kita kan sah-sah saja sih gitu ya. Kita coba menjelaskannya nanti sesuai dengan rumusan matematika dan sains lah. Sehingga dia menjadi narasi-narasi yang bisa diterima akal. Kira-kira begitu deh menurut saya. Kalau cocok bagi kita, gas jalankan. Kita besok minggu depan kita teruskan pembicaraan ini di Persibo. Begitu Bang. Cocok? Saya pikir gitu aja Bang. Berarti tindak lanjutnya ini kan tidak mengurangi yang kayak dibilang Adini dan Misran tadi. Ini kan berkesinambungan kita buat. Walaupun sebenarnya itu aku udah tahu, udah baca sebagian kerangka yang membuat itu. Ini kan kita potong-potong masukku kan bukan kita share hari ini baru mengarang lagi. Enggak, ini sebenarnya udah bahan ada itu. Cuma kita per item kita apakan biar juga seleksinya apa masukan itu dia enggak lompat-lompat, dia fokus ke situ dulu, baru minggu selanjutnya siap itu masukkan lagi, biar fokus dia, jangan lompat-lompat apanya pembahasannya per tahunnya tadi itu masuk ke Bang. Jadi dia berkesinambungan sampai akhir nanti dari situ kita kita share, ada masukan, kita revisi segala macam, perlu pendapat-pendapat yang menurut kita sinkron dengan apa itu kita masukkan jadi suatu referensi untuk penyempurnaan yang mau diapakan itu. Sampai ujungnya nanti, kalau itu tiap minggu kita share misalnya, baru kan kita juga dalam hal ini kan akan mengadakan evaluasi juga terhadap pendapat-pendapat itu nanti. Ya apapun pun yang perlu kita ambil dari masukan-masukan atau kritik-kritik dari yang membaca gitu. Jadi tetap kita adakan evaluasi, tiap minggu misalnya kita ada Zoom seperti ini, baru ya baru masuk siap apa ini masuk lagi
prodi yang baru, yang lain, topik yang baru gitu. Itu mungkin Bang. Jadi dia tetap berkesinambungan. Jadi itu yang kedua seperti itu. Yang lainnya terutama dari organisasi akan terpacu juga kan gitu. Masa individu atau pribadi-pribadi barang ngambil apa? Ya sekaligus nggak masalah. Kita juga membagikan sumber referensi atau pendapat kan gitu. Mudah-mudahan kalau bisa dimasuk sebagai salah satu sumber nanti dalam buku itu nggak masalah. Tapi kalau nggak pun kita telah memberikan apa yang kita ketahui. Setidaknya ada buat dulu lah kan gitu. Itu mungkin Bang. Kalau aku sih yes Bang, aku setuju banget ya. Aku sih yes, kita mulai karena memang bagaimana caranya ini dipercepat, ya aku sih yes, kita mulai. Dan semoga kita mendapat feedback yang positif dari Persibo dan kepada saudara-saudara lainnya sehingga yang kita maksud untuk menyimpulkan sejarah dan Trombosi Boro ini bisa cepat terrealisasi seperti rencana Persibo juga 2026 apa Bang ya Munas ya gitu. Jadi kita keinginan kita bahwa dari awal kita berkomitmen mau itu rapat gimana, kerja. Bang? Tahun 2006 itu rapat kerja itu, bukan Munas, rapat kerja nasional. Rakernas ya. Oke ya, seperti dicanangkan gitu. Jadi kita berharap karena memang setahun lagi masanya, semoga terobosan yang kita buat ini bisa sukses lah, bisa menggugah hati seluruhnya dan juga nanti menggugah hati saudara-saudara kita mendukung program yang dicanangkan Bang Arnold. Pendataan itu per keluarga itu mau memberikan datanya supaya dicatatkan dalam aplikasi Tarombo. Kira-kira gitu Bang. Ya, karena gini, ini kan di grup Persibo itu juga bukan ya dari keluarga kita dari PSBBI juga ada yang masuk di dalam itu kan gitunya. Jadi ya bisa masing-masing nanti ini baik itu Persibo maupun organisasi maupun pribadi bisa mengambil belajar dari sini juga dan mudah-mudahan orang itu juga setelah kita buat seperti ini berani untuk membuka diri dan menyampaikan data-data yang dimilikinya. Ya syukur-syukur hari ini beberapa orang udah secara terbuka kan untuk men-share Tarombo yang dimiliki dia. Kayak tadi sore kan ada juga itu men-share Tarombo yang dimiliki dia kan gitu. Itu juga suatu masukan kan gitu. Hal yang baru, hal bagus. Artinya kan memang harus ada pancingan dulu kayaknya kalau dalam apa ini kita sebuah ini untuk membuka diri kan gitu. Itu yang selama ini yang belum ada terutama dari sesepuh kita kan gitunya. Setelah kita goyang-goyangnya makanya baru muncul sesepuh kita warga Sibore itu yang kita anggap yang selama ini ya orang-orang yang kita tuakan hormati yang mengetahui apa. Tapi yang dialanya yang selama ini udah jabintang yang selalu komen segala macam sampai sekarang belum masuk juga sampai di grup kan gitu. Nah, itu sampai sekarang belum masuk kan gitu. Apakah itu memang sengaja karena waktu terjadi perubahan nama dan ikon Persibo kan pertanyakan itu. Jadi sampai sekarang nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Artinya kan secara pribadi juga kita ada komunikasi dengan beliau kan gitu. Karena kita anggap dialah salah satu visioner di Siboro dan telah membuat ide-ide yang bagus dan langkah nyata kan gitu. Aku secara pribadi sering komunikasi dengan beliau kan gitu. Artinya banyak udah ketahui tentang masalah HP ini juga ya belajar dari Bang Uda Jabintang kan gitunya. Selain membaca-baca buku. Itu mungkin Bang apanya. Oke Bang, ya. Jadi karena sudah maksud saya waktu juga sudah menunjukkan tengah 9 ya. Mungkin Bang Pran juga ada kegiatan lain gitu. Topik kita sudah cukup untuk malam hari ini dan kita lanjut di minggu depan dan nanti perlu kita bicarakan Bang. Cocoknya kita Siboro Marnonang itu pada hari apa? Kan kita kan masih berpendapat pada hari Minggu nih, kan gitu. Ya. Sehingga nanti di minggu depan itu kita cocoknya pada hari apa gitu. Itu perlu sih kita tanyakan ke setiap anggota kapan sih enaknya gitu. Menurut Bang Frans cocoknya hari apa Bang? Kamulah yang tetapin supaya enak. Jadi orang hanya mengikut. Kau yang tetapin. Gitu, ya bagusnya begitu. Nah, karena kalau Arnold sendiri gini masalahnya, Arnold sendiri kalau dimulai jam 7 di tempat dia itu sudah tengah malam gitu. Jadi dia nggak bisa gitu kan.
Nah, kalau Ya. kita majukan jamnya, kita naikkan, kita katakan jam 3 gitu, banyak yang nggak bisa di kita kan gitu. Dilematikanya begitu sih. Ya kau bikin dulu lah. Nanti setelah bikin baru pasti ada maju dulu lah selangkah setapak. Maju setapak orang akan lihat. Itulah gambarannya. Oke, siap, Bang. Siap. Nanti didiskusikan Iya, lebih maju. lanjut lah ya. Maju dulu lah setapak. Supaya nanti setelah maju orang akan lihat setapak kamu tuh seperti apa. Nanti meetingnya pun dalam meeting itu pun akan banyak yang kasih suara. Kan begitu. Cocok, Kira-kira Bang. begitu. Cocok. Ya. Oke Bang. Itu sih saran saya tuh. Saran saya begitu. Jadi gimana saudara, kita akhiri dulu malam ini ya. Kita lanjut dengan kegiatan lain ya. Oke Bang, oke. Jadi Oke, buat Bang. admin, Misal itu doa, misal. gimana? apa Min? dulu? Apa Bang? Abang Ima. Abang Kardi mau bertanian. Buat misal. Yang muda buat, yang muda. Abang Kardi mah Bang, yang telapu. Ayo misal buat doa. Ayo doa misal. Abang Kardi mah, ayo mau kata nih Bang. Ya sudah, kita akhiri meeting sederhana kita pada malam hari ini. Sebagai orang beriman, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Sini, berdoa. Bapa yang kudus yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus, kami sungguh berterima kasih pada malam hari ini kami boleh berkesempatan melakukan meeting secara online, secara sederhana, dengan niatan untuk mempercepat penulisan sejarah dan tarombo nenek moyang kami. Kiranya Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami semua agar kami boleh mengerjakannya dengan baik. Dan Tuhan sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami lainnya. Dan mungkin ada yang sebagian untuk beristirahat, kami serahkan kembali tubuh dan darah kami, kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Atas nama apa? Amin. See you. Saya Amin. lihat. See you Bang Frans, thank you buat sudah hadir ya. Iya, misal. Bang Jen, Apa itu? Bang Frans itu kan orangnya pakai, Direkam nih. Keluarlah kita lagi direkam Bang apa ini? ya Bang Jen, itu kita keluar dulu ya. Oke.